Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Medi Saputra dari Fakultas Teknik jurusan Informatika angkatan 25 dengan NPM 2570061111077. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan proyek Internet of Things yang saya buat, yaitu Smart Greenhouse atau rumah kaca pintar. Nah, secara sederhana, proyek ini dibuat untuk membantu proses perawatan tanaman agar bisa dilakukan secara lebih otomatis, efisien, dan tetap bisa dipantau dari jarak jauh. Jadi idenya adalah sistem ini dapat membaca kondisi lingkungan di sekitar tanaman, kemudian mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang didapatkan seperti menyalakan lampu, kipas, atau pompa air sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu, semua informasi juga dapat dipantau secara online melalui dashboard di website Blink. Nah, kita lanjut ke penjelasan komponen. Pertama, komponen utama dalam sistem ini adalah ESP32 yang berperan sebagai otak utama dari seluruh sistem. Untuk sensor pertama, saya menggunakan DTH32 yang berfungsi sebagai untuk membaca suhu dan kelembapan udara di dalam greenhouse. Lalu ada sensor cahaya atau LDR yang digunakan untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan sedang terang atau gelap. Informasi ini penting karena tanaman membutuhkan pencahayaan yang cukup. Selanjutnya, untuk sensor kelembapan tanah, pada simulasi ini saya menggunakan potensiometer sebagai representasi soil moisture sensor. Jadi nilai yang berubah pada komponen ini mensimulasikan kondisi tanah, apakah lembab ataupun sudah mulai kering. Selain sensor-sensor itu, terdapat juga dua tombol. Yang pertama itu digunakan untuk mengganti mode sistem antara otomatis dan manual. Sedangkan tombol kedua digunakan untuk kontrol manual jika pengguna ingin mengambil alih sistem. Untuk output terdapat beberapa LED indikator. LED ini tuh digunakan sebagai representasi visual agar lebih mudah melihat apakah suatu perangkat sedang aktif atau tidak. Seperti LED berwarna kuning ini yang digunakan untuk melihat apakah grow light menyala atau tidak. LED biru muda digunakan untuk melihat apakah fan sedang menyala atau tidak. PAM untuk indikator pompa air. Yang hijau untuk melihat status koneksi jaringan. Dan yang terakhir itu terdapat buzzer yang digunakan sebagai alarm jika sistem mendeteksi kondisi tertentu yang memerlukan warning perhatian. Oke, langsung saja saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem ini bekerja. Ketika ESP32 ini dinyalakan, sistem pertama-tama akan melakukan inisiasi seluruh sensor dan perangkat. Setelah itu, sistem akan mencoba terhubung ke dalam jaringan Wi-Fi. Jika koneksi berhasil, maka sistem akan terhubung ke Blink Cloud agar data dapat dipantau secara online. Setelah sistem aktif, ESP32 akan terus membaca data dari sensor, mulai dari suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, hingga kelembapan tanah. Namun, sistem ini tidak hanya bergantung pada sensor lokal. Sistem juga mengambil data cuaca dari internet menggunakan Open Meteo API, yang dimana data yang diambil adalah data suhu luar dan kondisi cuaca atau weather code. Jika kondisi gelap, lampu akan menyala. Jika suhu terlalu tinggi, kipas akan menyala. Jika kondisi tertentu dianggap berbahaya, maka alarm akan menyala. Namun jika pengguna memilih mode manual, maka keputusan sistem dapat diambil alih secara langsung oleh pengguna. Sekarang saya akan langsung menjalankan simulasi sistem. Ketika simulasi dimulai, ESP32 akan melakukan booting sistem. Proses booting. Sistem akan mencoba terhubung ke internet. Kemudian menghubungkan diri ke Blink Cloud. Setelah koneksi berhasil, sistem siap digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian pengujian sensor. Yang pertama, kita lihat sensor suhu dan kelembapan. Di sini terlihat suhu yaitu 25 derajat Celcius dan kelembapan itu 63,5%.
saya akan coba naikkan ke 46 dan humidity-nya 56, maka akan nambah 46 jadi 56. Nah, terlihat bahwa sistem mendeteksi kenaikan suhu. Karena jika suhu dianggap terlalu tinggi, kipas otomatis nyala. Ini LED-nya nyala. Selanjutnya kita uji sensor cahaya. Karena di sini light levelnya 7% saja, maka LED grow light-nya di sini menyala. Jika kita naikkan menjadi 95%, di sini otomatis grow light-nya pun langsung mati. Hal ini bertujuan agar tanaman tetap mendapatkan pencahayaan yang cukup meski lingkungan sekitar kurang pencahayaan. Selanjutnya kita lihat sensor kelembapan tanah. Jika tanah masih dianggap lembab, maka pompa tidak perlu menyala. Ketika nilai tanah menunjukkan kekeringan, pompa di sini langsung menyala. Namun di sini sistem tidak hanya melihat kondisi di dalam greenhouse. Supaya lebih cerdas, sistem juga mengambil informasi cuaca dari internet. Di sini terdapat dua informasi tambahan, yaitu suhu luar dan weather code. Weather code ini sebenarnya ada kondisi angka yang merepresentasikan kondisi cuaca. Misalnya angka 0 berarti cuaca cerah, angka 51 berarti gerimis, angka 80 berarti hujan ringan, dan lain-lain. Dengan informasi ini, sistem bisa mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Sebagai contoh, jika tanah terisi kering, secara otomatis pompa akan menyala. Tapi jika weather code menunjukkan bahwa sistem di luar sedang hujan, sistem dapat menunda penyiraman. Tujuannya agar tanaman tidak menerima air secara berlebihan. Jadi sistem ini tidak hanya reaktif terhadap sensor lokal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi di luar. Nah, kita lihat pada ini weather code kali ini yaitu 0. Ini berarti menunjukkan bahwa cuaca sedang cerah. Maka otomatis sistem akan melihat apakah tanah sudah lembab atau tidak. Jika hujan, walaupun kering, mungkin tidak akan menyala karena terdapat bantuan dari hujan itu. Selain itu, sistem ini juga memiliki fitur warning. Sebagai contoh, jika suhu dinaikkan ke kondisi ekstrim seperti 45, maka buzzer akan aktif. Di sini bisa dilihat juga di blink warning sedang nyala. Jika kita turunkan ke suhu normal saja seperti 24, nah, jika kita turunkan ke 16, maka warningnya di sini turun karena suhu dianggap normal. Selain berjalan secara lokal, seluruh sistem juga dikirim ke dashboard Blink. Di sini kita bisa melihat seperti data suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, suhu luar, weather code, status grow light, fan, pompa, warning, koneksi jaringan, hingga mode sistem. Jika kita misalkan contohnya ubah temperatur dari ini 16,1 menjadi 45, maka di sini pun akan berubah. Nah, karena dashboard juga sudah berubah, ini menunjukkan bahwa sistem monitoring berjalan secara real time. Kesimpulan dari video kali ini adalah proyek Smart Greenhouse ini berhasil menerapkan konsep Internet of Things atau IoT dengan monitoring real time, automation berbasis sensor, integrasi data cuaca dari internet, cloud dashboard, serta manual override control. Dengan sistem seperti ini, perawatan tanaman dapat dilakukan dengan lebih efisien, praktis, dan cerdas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.